Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Teknik Intelijen untuk meningkatkan kemampuan auditor internal dalam menilai resiko. Adapun anggota kelompok kami beranggotakan saya sendiri Alivia Faranisa Nur Sabrina dengan ujung NIM 91, Fatia Novia Zahra dengan ujung NIM 177, dan juga Vitora Satria Maulana dengan ujung NIM 178. Merupakan materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu ada pentingnya teknik intelijen bagi auditor dalam praktik bisnis digital. Yang kedua, praktik auditor internal dalam praktik bisnis digital. Yang ketiga, teknik intelijen dalam mendeteksi risiko dalam bisnis digital. Dan yang terakhir adalah study case. Selanjutnya ada pentingnya teknik intelijen bagi auditor dalam bisnis digital. Nah, dalam bisnis digital, teknik intelijen itu menjadi sangat penting karena volume data itu semakin besar dan kompleks. Nah, auditor itu membutuhkan teknologi seperti CATTS, Big Data Analytics, AI, ML, RPA, dan sistem pemantauan otomatis untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi audit. Teknik intelijen ini memungkinkan auditor menganalisis seluruh populasi data, mendeteksi pola dan anomali secara cepat, serta mengidentifikasi risiko dan kecurangan secara provokatif. Nah, teknik intelijen juga mendukung continuous auditing, sehingga pemantauan itu dapat dilakukan 24 jam. Selain itu, teknologi membantu auditor memahami risiko TI seperti code, ERP, dan blockchain. Nah, otomatisasi proses audit ini membuat auditor dapat fokus pada analisis strategi. Secara keseluruhan, teknik intelijen ini meningkatkan akurasi, efisiensi, deteksi risiko, dan memberikan insight penting bagi manajemen, sehingga audit itu tetap relevan dalam era digital. Nah, selanjutnya itu ada teknik intelijen dalam mendeteksi risiko dalam bisnis digital. Nah, kita bisa memahami teknik intelijen dalam mendeteksi risiko sebagai proses yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menganalisis dan mengolah untuk menemukan potensi ancaman sebelum risiko itu benar-benar terjadi. Nah, ini tuh bukan sekedar mendeteksi masalah setelah keterjadian, tapi mengenali tanda-tanda risiko sejak awal, sehingga organisasi itu bisa langsung mengambil langkah pencegahan. Jadi, teknik intelijen dalam mendeteksi risiko itu bukan cuma soal mengumpulkan informasi, tapi mengolah data tersebut untuk menemukan data-data ancaman sejak dini. Contohnya, dalam e-commerce, sistem itu bisa langsung mendeteksi transaksi yang mencurigakan, kayak misalkan ada pembelian besar atau ada akun yang login dari negara lain yang mencurigakan gitu. Nah, sebelum transaksi ini menyebabkan kerugian, si auditor itu udah dapat peringatan. Atau pada sistem keamanan, teknik intelijen ini bisa mendeteksi percobaan login berulang yang mencegah keserangan hacker. Nah, dengan cara ini, auditor itu bisa mengambil tindakan pencegahan lebih cepat, sehingga risiko ini bisa dihindari sebelum menjadi insiden. Baik, selanjutnya saya Vitora Satria Maulana akan menjelaskan mengenai risiko utama dalam bisnis digital. Jadi dalam sebuah bisnis digital terdapat risiko-risiko yang dapat diterima oleh bisnis tersebut dan dapat mengancam dan juga memperhambat jalannya bisnis digital tersebut. Nah, yang pertama, risiko utama dari sebuah bisnis digital adalah risiko keamanan cyber atau cyber security risk yang merupakan ancaman terkait peretasan, malware, ransomware, dan juga serangan distributed denial of service atau DDoS yang dapat melumpuhkan operasi dan juga mencuri data sensitif yang diperlukan oleh perusahaan bisnis digital tersebut. Yang kedua merupakan risiko pelanggaran data atau data breach risk, yaitu tercurinya atau tereksposnya data pelanggan atau rahasia perusahaan yang sifatnya privasi dan memang tidak seharusnya disebarkan secara umum. Nah, resiko ini itu bisa berujung terhadap kerugian finansial karena pelanggan yang merasa bahwa data itu tidak dijaga dengan secara privasi, maka dari situ juga pelanggan itu bisa pergi dari bisnis tersebut dan memilih untuk bisnis lain.
Nah, lalu juga dapat berdampak pada kerusakan reputasi dan juga sanksi regulasi. Nah, yang ketiga merupakan risiko operasional digital, yang dimana kegagalan sistem, downtime server, atau kegagalan integrasi software yang dapat menghentikan proses bisnis inti seperti transaksi e-commerce, yang dimana risiko ini mengancam terkait dengan aktivitas operasional yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat merupakan risiko reputasi online. Nah, ini ada kaitannya dengan resiko pelanggaran data atau data breach rate, di mana dalam risiko reputasi online ini penyebaran informasi negatif atau ulasan buruk yang cepat di media sosial itu terjadi. Jadi dari risiko pelanggaran data itu bisa berujung kepada risiko reputasi online karena data privasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut itu bisa dimanipulasi dan juga menjadi senjata bagi oknum-oknum untuk menjatuhkan bisnis tersebut yang bisa mengancam reputasi dari bisnis tersebut. Lalu yang terakhir merupakan risiko kepatuhan atau compliance risk, yang dimana ketidakpatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang terkait privasi data, transaksi elektronik, dan juga perlindungan konsumen. Nah, ini berhubungan dengan kepatuhan atau regulasi yang ditetapkan oleh perusahaan bisnis digital tersebut. Karena ini tergantung kepada strategi dan juga bagaimana perusahaan tersebut menjalankan bisnis digitalnya. Apakah mereka bisa sejalan dengan standar dan juga peraturan yang sudah berlaku atau tidak. Nah, di sini resiko ini itu dapat mengganggu jalannya dan juga menghambat jalannya bisnis digital untuk mencapai target mereka. Baik, selanjutnya merupakan teknik dalam mendeteksi resiko. Jadi dalam teknik intelijen resiko terdapat beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk mendeteksi resiko yang dapat berdampak pada perusahaan tersebut. Nah, teknik intelijen resiko ini kita memanfaatkan data dan juga teknologi canggih yang sudah ada pada zaman yang modern seperti ini. Yang pertama merupakan teknik analitik prediktif atau predictive analytics, yang merupakan teknik memanfaatkan data historis dan juga algoritma statistik untuk meramal sebuah peristiwa yang kemungkinan akan terjadi di masa mendatang, termasuk potensi risiko bisnis. Misalnya, model prediktif dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya fraud ataupun kegagalan proyek berdasarkan pada data-data pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya merupakan big data dan juga analisis data. Jadi big data merupakan sebuah data yang jumlahnya sangat besar dan juga sangat beragam. Misalnya data transaksi pelanggan, log system, media sosial, dan juga sensor IoT. Nah, analisis data secara skala besar ini membantu perusahaan untuk menemukan pola atau anomali yang tidak biasa dan tidak terlihat dengan metode tradisional. Nah, big data itu memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan juga menganalisis data dari berbagai sumber yang tak terbatas, sehingga pola tertentu yang menandai potensi risiko dapat dideteksi sebelum menjadi ancaman yang sebenarnya. Selanjutnya merupakan Cyber Threat Intelligence atau CTI, yang merupakan proses pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi mengenai ancaman cyber yang saat ini maupun yang akan datang. Nah, CTI itu menjadi sebuah pondasi keamanan modern karena memungkinkan organisasi untuk memprediksi ancaman dan bertindak secara proaktif. Nah, berbeda dengan pendekatan reaktif tradisional, CTI ini menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Jadi tidak hanya dari internal perusahaan tapi juga dari eksternal perusahaan untuk mengidentifikasi pola serangan atau indikasi kompromi yang bisa mengancam sebuah jalannya perusahaan. Nah, contohnya CTI itu dapat mengumpulkan data dari forum hacker untuk mengenali teknik serangan baru yang sedang berkembang, lalu memberitahu tim keamanan cyber sebelum serangan tersebut itu terjadi ke perusahaan. Selanjutnya dengan menggunakan artificial intelligence dan machine learning atau AI serta ML. Nah, AI dan ML ini memainkan peran penting dalam mendeteksi resiko dengan mengotomatisasi analisis data besar dan mengenali pola yang kompleks.
AI dan ML ini dapat membangun model prediktif untuk mengukur resiko, misalnya mengevaluasi kelayakan kredit atau mendeteksi anomali transaksi finansial dari data historis dan juga real time. Nah, analisis resiko berbasis AI ini melibatkan penggunaan algoritma machine learning dan model prediktif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko potensial dalam bisnis. AI dapat memproses informasi dalam jumlah sangat besar dan juga lebih cepat dari manusia, serta mendeteksi anomali lebih cepat secara otomatisasi. Selanjutnya merupakan dengan melakukan pemantauan real time atau continuous monitoring. Di mana continuous monitoring ini berarti memantau aktivitas sistem dan juga data bisnis secara terus-menerus untuk mendeteksi ancaman atau anomali secepat mungkin. Nah, continuous monitoring ini itu juga bisa menggunakan sistem-sistem seperti AI yang dibantu dengan sistem sekarang seperti AI dan juga menggunakan machine learning dan juga continuous monitoring ini itu sebagai kesadaran berkelanjutan atas keamanan informasi, kerentanan, dan ancaman untuk memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis risiko. Nah, dengan pemantauan secara 24 jam selama seminggu, itu menggunakan sensor dan juga alat otomatis dengan menggunakan sistem IDS atau IPS atau SIEM. Nah, perusahaan itu dapat segera bereaksi saat indikator bahaya muncul. Misalnya transaksi keuangan atau log akses jaringan yang dipantau secara real time memungkinkan deteksi cepat serangan cyber atau penyimpangan operasional. Yang terakhir merupakan social media sentiment analysis, yang dimana merupakan teknik intelijen yang menambang opini publik dari platform media sosial untuk memahami nada emosional dan juga persepsi terhadap merek, produk, atau isu yang sedang terjadi. Jadi teknik ini itu memanfaatkan terkait dengan pelanggan-pelanggan dan juga sosial media yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi kita mengumpulkan pendapat dari para pelanggan, lalu kita mencoba untuk mengimplementasikan kepada kegiatan operasional bisnis digital. Nah, dari situ proses ini mengidentifikasi dan juga mengkategorikan postingan sebagai berperasaan positif, negatif, atau netral. Nah, di mana di ranah risiko bisnis digital, media sosial itu dapat menjadi sensor publik yang canggih, yang dimana penelitian menunjukkan bahwa analisis sentimen media sosial ini sangat penting untuk memahami opini publik dan keinginan dari para pelanggan. Kita akan masuk ke pengertian dari auditor internal itu sendiri. Jadi auditor internal adalah profesi yang berada di dalam struktur organisasi perusahaan dan bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara independen dan juga objektif terhadap efektivitas pengendalian internal, manajemen resiko, atau proses tata kelola atau governance. Peran auditor internal dalam praktik bisnis digital. Yang pertama ini ada menilai keandalan sistem informasi dan juga kontrol IT. Jadi auditor internal ini akan mengevaluasi apakah kontrol akses seperti authentication atau role-based access itu telah memadai, dan juga mereka akan memeriksa integritas data, apakah data transaksi itu bisa atau tidak dimanipulasi. Lalu yang kedua yaitu mengawasi resiko keamanan siber. Jadi keamanan siber adalah resiko utama dari perusahaan digital. Auditor internal itu harus melakukan cyber risk assessment secara berkala. Mereka itu harus menilai apakah perusahaan itu memiliki incident response plan yang matang. Yang ketiga yaitu mengawal transformasi digital. Jadi dalam proyek digital seperti implementasi ERP, e-commerce, atau juga otomatisasi dan juga AI, auditor internal itu harus menilai apakah proyek dilakukan itu sesuai dengan governance atau tidak. Lalu juga auditor internal mendeteksi dan mencegah fraud digital. Contoh dari fraud digital itu seperti penggajian fiktif dalam sistem HR digital, atau juga bisa dalam berupa manipulasi harga atau stok di platform e-commerce. Lalu yang kelima yaitu memberi insight dan value creation. Auditor internal itu menjadi mitra strategis dan bukan hanya pengawas saja. Mereka itu bisa memberi rekomendasi untuk efisiensi dari proses otomatisasi. Dan juga bisa juga untuk mengidentifikasi peluang value menggunakan data.
Auditor internal itu bisa advising dalam hal governance AI dan juga otomatisasi. Yang keenam yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi digital. Karena bisnis digital itu tunduk dari banyak sekali regulasi, contohnya seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, standar keamanan ISO, regulasi fintech atau e-commerce, dan juga regulasi sektor industri khusus. Gunanya untuk apa? Jadi auditor internal ini harus memastikan bahwa data pribadi kita itu diproses sesuai hukum dan juga ada kontrol untuk melindungi dari konsumen digital. Dan yang terakhir yaitu menilai proses digital bisnis. Jadi auditor internal itu menilai dari seluruh siklus, mulai dari input, proses, output, storage, dan juga reporting. Jadi ada integrasi antara sistem API atau middleware. Itu merupakan studi kasus. Di sini kami mengangkat terkait kasus penerapan data analytics dan juga AI yang diterapkan untuk audit internal pada Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Nah, dalam menghadapi transformasi digital dan juga kompleksitas digital yang terus berkembang, serta kompleksitas resiko seperti fraud digital, transaksi online, dan juga serangan cyber, sejak 2020, Bank Rakyat Indonesia atau sering dikenal dengan BRI itu menerapkan pendekatan data-driven auditing dengan dukungan teknik intelligence seperti big data analytics dan machine learning. Dalam implementasinya, BRI menggunakan CTI atau Cyber Threat Intelligence untuk mendukung pengawasan sistem teknologi informasi internal dan menganalisis potensi ancaman dari luar seperti phishing, kebocoran kredensial, dan juga serangan brute force. Nah, menurut laporan dari Institute of Internal Auditors Indonesia, tim audit internal BRI itu menggunakan data transaksi digital nasabah untuk membangun model deteksi anomali yang dapat memunculkan peringatan terhadap indikasi anomali atau indikasi fraud. Nah, model prediktif ini itu membantu auditor untuk memprioritaskan mana data atau segmen yang harus diaudit terlebih dulu dan diprioritaskan serta memiliki risiko tinggi agar proses audit itu lebih terstruktur. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.